Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi dari kelas 12 akuntansi asal sekolah SMK Gema Nusantara 5 Cikalongwetan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh siklus akuntansi. Yang pertama, adanya sebuah transaksi. Apa sih itu transaksi? Transaksi adalah proses serah terima pada jual beli. Nah, apabila ada transaksi, biasanya diikuti dengan bukti transaksi. Apa sih itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang mendukung terhadap suatu transaksi. Apabila tidak ada bukti transaksi, maka tidak boleh dilakukan pencatatan. Nah, apa saja sih bukti transaksi itu? Yang pertama, contohnya yaitu kwitansi, cek, biljet, giro, nota kontan, nota debit, nota kredit, faktur, bukti memorial, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain sebagainya. Nah, apabila sudah ada bukti transaksi, maka tahap selanjutnya yang harus dilalui yaitu menjurnal. Apa sih jurnal? Jurnal adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dari bukti transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang akan menjelaskan suatu transaksi. Nah, jurnal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi secara lebih terperinci. Kemudian yang kedua, ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal kas kecil. Kemudian, apabila semua transaksi dari bukti transaksi telah dijurnal, telah kita lakukan penjurnalan, maka tahap selanjutnya kita tinggal memposting ke dalam buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun sejenis yang digunakan untuk menggolongkan semua transaksi yang berasal dari jurnal. Nah, buku besar ini sendiri berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh transaksi terhadap perubahan harga, harta, uang, dan modal. Nah, apabila kita telah memindahkan semua nominal, semua golongan transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya, maka kita akan mendapatkan saldo per akunnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita tinggal memposting ke dalam neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah sebuah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang berasal dalam buku besar. Nah, neraca saldo ini berfungsi untuk menguji apakah transaksi telah dipindahkan dengan benar ke dalam buku besar dan kemudian akan disesuaikan mendebit dan mengkreditnya di dalam neraca saldo sehingga akan mendapatkan saldo secara seimbang atau balance ataupun tidak. Nah, jika semua saldo telah balance dalam neraca saldo, maka tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum dicatat sebelumnya. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya dicatat pada akhir periode, di mana jurnal ini berfungsi untuk menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, maka kita harus menyusun lembar kerja atau kertas kerja atau juga disebut dengan neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah sebuah daftar yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang terdapat di dalam neraca saldo. Nah, di dalam neraca lajur ini juga terdapat beberapa kolom, yaitu yang pertama ada kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, di kolom neraca saldo sendiri
itu kita tinggal memposting saldo-saldo yang terdapat di kolom neraca saldo sebelumnya. Nah, untuk di kolom jurnal penyesuaian juga sama, kita tinggal memposting nominal-nominal sesuai akunnya ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, untuk kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, maka kita tinggal menambahkan saldo dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian disesuaikan dengan akunnya. Kemudian apabila telah mendapatkan hasilnya baik di debit maupun di kredit, nah itulah hasil dari jurnal penyesuaian. Nah, kemudian pada kolom laba rugi kita tinggal memposting nominal yang terdapat di dalam neraca saldo yang telah disesuaikan dengan catatan nominal tersebut merupakan dari akun-akun pendapatan dan beban. Nah, kemudian di kolom neraca maka kita tinggal memposting nominal dari neraca saldo yang tersesuaikan ke dalam kolom neraca dengan catatan nominal yang dipindahkannya merupakan akun-akun selain dari pendapatan dan beban. Nah, jika kita telah selesai membuat neraca lajur, maka tahap selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan yang memberikan informasi keuangan perusahaan yang telah menjalani kegiatan usahanya dalam satu periode akuntansi. Nah, ada apa saja sih laporan keuangan itu? Yang pertama ada laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban dalam satu periode akuntansi. Nah, dalam laporan laba rugi ini kita memperhitungkan beban usaha, pendapatan usaha, beban di luar usaha, dan pendapatan di luar usaha. Kemudian yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Nah, dalam laporan perubahan ekuitas ini kita memperhitungkan yang pertama ada saldo awal, kemudian ada saldo laba rugi, ketiga ada FRIF dan saldo akhir. Yang ketiga ada laporan neraca. Apa sih laporan neraca itu? Laporan neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Dan yang terakhir yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, dalam laporan arus kas ini kita memperhitungkan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Nah, apabila seorang akuntan telah selesai membuat suatu laporan keuangan, maka tahap selanjutnya yaitu tinggal membuat jurnal penutup. Jurnal penutup biasanya dibuat pada akhir periode. Nah, apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun yang sudah ada. Nah, akun-akun apa saja sih yang ditutup? Akun yang ditutup yaitu rekening-rekening nominal, yaitu pendapatan dan beban, dan FRIF yang kemudian dipindahkan saldonya ke dalam akun modal. Nah, apabila telah melakukan penutupan, maka tahap selanjutnya kita tinggal membuat neraca saldo setelah penutupan atau bisa juga disebut dengan neraca saldo akhir. Di mana tujuannya untuk menguji apakah saldo yang telah dipindahkan dari akun real dan akun nominal telah benar debit dan kreditnya dapat menyeimbangkan saldo debit dan kredit dari masing-masing saldo real yang akan dibuka untuk periode akuntansi berikutnya. Nah, apabila telah selesai ke dalam neraca saldo akhir, biasanya ada jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik biasanya merupakan catatan yang dibuka untuk periode akuntansi yang baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.